Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kita lanjutkan pembahasan yaitu ma'rakatut tauhid wasyirki, tentang peperangan antara tauhid dan kesyirikan. Telah kita sebutkan dalam video sebelumnya pada poin yang pertama, maka kita sekarang sampai pada poin yang kedua. Dikatakan oleh muallif rahimahullah, ثانيا ثم جاء الرسل بعد نوح يدعون قومهم إلى عبادة الله وحده وترك ما يعبدون من دون الله ما يعبدون من دونه من الآلهة التي لا تستحق العبادة فاسمع إلى القرآن وهو يحدثك عنهم فيقول وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره وكذلك قال تعالى وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. وكان رد المشركين على جميع الأنبياء بالمعارضة والاستنكار لما جاءوا به ومحاربتهم بكل ما يستطيعون من قوة. Dikatakan oleh muallif hafizahullah Syekh Dr. Muhammad Jamil Zainu hafizahullah rahimahullah, beliau mengatakan Tsumma ja'a rusul, kemudian datanglah para rasul, ba'da Nuhin, setelah Nuh. Semua mereka yad'una qaumahum, senantiasa mengajak kaum mereka, ila ibadatillahi wahdah, agar mereka beribadah kepada Allah semata, wa tarki ma yu'baduna min dunihi, dan meninggalkan apa saja yang disembah min dunihi, selain Allah, minal alihah, dari sesembahan yang ada di masa-masa mereka, la tastahiqul ibadah yang tidak berhak untuk, allati la tastahiqul ibadah, yang tidak berhak untuk diibadahi. Karena demikianlah, selain Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada satupun yang berhak diibadahi, baik dia minal malaikati wan nabiyyin, apakah dia termasuk malaikat ataukah para nabi atau orang-orang saleh. Karena semua selain Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya la yamlikuna min qitmir, mereka tidak menguasai, walaupun hanya untuk mengatur alam ini, mereka tidak memiliki kekuasaan untuk mendatangkan manfaat atau menghilangkan mudarat, walaupun hanya setebal kulit ari. Kedua, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya apa saja yang disembah selain Allah, la yasma'una du'a, mereka tidak bisa mendengar doa-doa karena mereka sibuk dengan ibadah-ibadah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Dan adapun orang-orang yang dikubur, mereka sibuk bainan ni'ami wal azab, sekiranya mereka adalah orang-orang yang beriman,
dari orang-orang saleh, para nabi dan sebagainya, maka mereka adalah sibuk dengan merasakan dan mendapatkan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala di alam barzah mereka. Sehingga mereka tidak bisa mendengar apa-apa yang diserukan oleh orang-orang yang ada di dunia ini. Imma mereka-mereka yang taleh dari orang-orang yang menyerukan agar manusia menyembah diri mereka, maka mereka mendapatkan azab. Senantiasa mendapatkan azab sampai hari kiamat. Bagaimana mereka kemudian mendengarkan apa-apa yang diucapkan oleh orang-orang yang berdoa dan meminta kepadanya. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya selain Allah la yastajibuna du'a. Mereka tidak bisa mengabulkan doa. Siapapun dia. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan yang lainnya, para malaikatnya pun mereka disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kam min malakin, betapa banyak dari malaikat-malaikat Allah yang ada di langit, bahwasanya disebutkan tidak bermanfaat, yaitu orang-orang syafaat, orang-orang yang dianggap bisa memberikan syafaat selain Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan izin Allah. Kemudian banyak disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, selain Allah mereka tidak memiliki sifat-sifat rububiyah. Karena hanya orang-orang atau hanya zat yang memiliki sifat-sifat rububiyah lah yang berhak diibadahi. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala ketika membantah orang-orang yang menyekutukan dirinya dengan selain dirinya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaquluna Allah. Atau Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wala in sa'altahum man yarzuqukum minas sama'i wal ard. Siapakah yang bisa memberikan rezeki kepada kalian dari langit dan juga dari bumi? Siapa yang bisa menciptakan langit dan bumi dan seterusnya? Atau seperti Allah Subhanahu wa taala, amman yakhluqus sam'a wal absara wal afidah. Siapakah yang telah menciptakan pendengaran, penglihatan dan juga hati? Allah menyebutkan hal-hal seperti ini sebagai bentuk tantangan dan juga bentuk celaan bahwasanya terhadap kaum musyrikin dari apa-apa yang mereka telah sembah selain Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki kemampuan dan memiliki sifat-sifat rububiyah. Qala al-muallif, kita lanjutkan, fasma ilal qur'ani, maka dengarlah apa yang disebutkan di dalam Al-Qur'an. Wa huwa yuhadditsuka, dan Al-Qur'an berbicara kepadamu atau menceritakan kepadamu anhum, tentang para rasul dari Nabi Nuh alaihi salam sampai kepada nabi yang terakhir. Fayaqul, maka dikatakan kepada Al-Qur'an, dikatakan di dalam Al-Qur'an, wa ila adin, dan ketika kepada Ad, akhahum Huda, saudara mereka yaitu Nabi Hud diutus. Qala ya qaumi, maka Nabi Hud mengatakan, ya qaumi ibudullah, wahai kaumku sembahlah Allah, malakum min ilahin ghairuh, karena kalian tidak memiliki sesembahan selain Allah. Afala tattaqun, lalu kenapakah kalian tidak mau bertakwa? Kemudian demikian Al-Quran juga menjelaskan bagaimana tentang wa ila samuda, dan diutus kepada Samud akhahum Salih, saudara mereka yaitu Saleh, Nabi Saleh alaihissalam. Dan Nabi Saleh mengatakan, qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh, wahai kaumku sembahlah Allah karena kalian tidak memiliki sesembahan selain Allah. Demikian pula wa ila Madyan dalam surah Hud, dan ketika diutus kepada Madyan ahahum, saudara mereka yaitu Syuaib, Nabi Syuaib alaihi salam, qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh,
Dia mengatakan, wahai kaumku, sembahlah Allah, kalian tidak memiliki sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah Az-Zukhruf, wa idh qala Ibrahimu, dan ketika Nabi Ibrahim mengatakan li abihi, kepada bapaknya dan kepada kaumnya, innani bara'um mimma ta'budun, sungguhnya aku berlepas diri dari apa-apa yang kalian sembah. Berlepas diri artinya mengingkari apapun yang disembah selain Allah, mengkufuri apa saja yang disembah selain Allah, menjauhi apa saja yang disembah selain Allah. Inilah bentuk bara' yang disebutkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Sungguhnya aku berlepas diri dari apa-apa yang kalian sembah selain Allah, illalladzi fatarani, kecuali zat yang telah menciptakan diriku, fa innahu sayahdin, karena hanya dialah yang akan memberikan petunjuk kepadaku. Maka disebut di dalam banyak ayat juga, sebagaimana tadi telah kita jelaskan, Nabi Ibrahim juga menjelaskan di sini fa innahu sayahdin, yaitu hanya Allah lah yang akan bisa karena hanya Allah lah yang bisa memberikan petunjuk kepada dirinya. Ini bukti bahwasanya para nabi pun menyebutkan bukti dari bukti-bukti hak uluhiyah Allah Subhanahu wa taala dengan menyebutkan sifat-sifat rububiyah. Karena itu Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan laisa laka minal amri syai', tentang kepada Nabi Muhammad SAW, bahwasanya tidak ada hakmu atau bukanlah termasuk urusanmu apa yang terjadi pada mereka, apa yang mereka telah dari segala apa saja perkara-perkara yang ada di dunia. Apakah itu masalah manusia itu berbuat maksiat kepada Allah, apakah manusia itu berbuat kemaksiatan dan kekufuran kepada Allah, atau mereka melakukan ketaatan, itu adalah urusan Allah. Hak Allah, hanya Allah lah yang memberikan, hak Allah lah yang memberikan petunjuk atau menjadikan orang itu sesat. Karena itulah ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan kaifa yuflihul qaumu waqad syaddu nabiyahum, bagaimana satu kaum itu mereka mendapatkan keberhasilan, kejayaan, keselamatan, sementara mereka telah melukai Nabi mereka. Maka turun ayat, laisa laka minal amri syai', tidak ada urusanmu dalam perkara apapun di dalam dunia ini. Maka termasuk ini adalah merupakan bukti bahwasanya para nabi sekalipun tidak memiliki sifat-sifat rububiyah, hak untuk bisa memberikan petunjuk ataupun menyesatkan atau menetapkan kesesatan pada seseorang, kecuali hanya hidayatul irsyad. Hak mereka hanya untuk berdakwah, untuk menyampaikan dari risalah, ajaran yang Allah Subhanahu wa taala wahyukan kepada mereka. Kemudian wa kana raddul musyrikina ala jami'il anbiya, dan apa yang terjadi berupa penolakan kaum musyrikin ala jami'il anbiya kepada seluruh para nabi adalah bil mu'aradah, dengan menolak wal istingkar, dan mengingkari lima ja'u bihi, mengingkari apa yang mereka bawa dari dakwah tauhid, dari ajakan kepada tauhid dan larangan agar manusia meninggalkan kesyirikan. Inilah yang mereka tentang dan mereka bantah. Wa muharabatihim, dan tidak cukup sampai di sana, bahkan mereka memerangi para nabi bikulli ma yastati'un, dengan segala cara apa yang mereka mampu, mengkuwah, dari kekuatan mereka, dengan lisan-lisan mereka, dengan dana yang ada pada mereka gunakan untuk memerangi dakwah para nabi atau dakwah para rasul. Kita lihat bagaimana sejarah yang disebutkan dari sirah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat bagaimana kaum musyrikin mengorbankan harta-harta yang mereka miliki untuk membantah dari dan menolak dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Mungkin ini poin yang bisa kita sebutkan pada pertemuan kali ini, dan mohon dicatat poin-poin dan faedah-faedah yang bisa kalian ambil dari poin yang kedua ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat terhadap apa yang kita bahas. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.